tentunya di channel kesayangan Anda, Lisma Da Silva. Halo guys, hari ini kita bakalan tanya-tanya nih dengan seseorang yang menurut gue luar biasa banget. Dia itu orang yang sangat inovatif. Siapa dia orangnya? Ini dia. Jadi guys, ini dia nih yang aku bilang salah satu orang yang sangat berpengaruh dan juga memiliki intelektualisme yang tinggi banget menurut gue ya, karena salah satu lulusan dari UGM juga ya. Dan tentunya dia itu sebenarnya profesinya guru, tapi multi talent banget. Organisasinya di mana-mana dan saat ini salah satu juga aktivis yang aktif dalam dunia kepariwisataan. Langsung aja nih, gue penasaran apa sih kegiatan sehari-hari dan apa aja sih yang dikerjakan di dunia kepariwisataan. Langsung aja. Oke, tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Boleh. Oke, boleh silakan nih. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Anderson Sitorus, kita. Oke, perkenalan singkat kita ya. Oke, jadi nih aku mau nanya nih ya ke Anderson. Sekarang ini kan kita tahu nih COVID-19 sangat-sangat memukul banget yang namanya dunia ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi yang paling menjadi sorotan itu kan ekonomi. Ya. Gitu. Nah, kalau aku baca nih berita-berita banyak yang beredar katanya kalau pariwisata itu ternyata sangat berpengaruh banget dengan ekonomi. Emang sebegitu berpengaruhnya sih ke pariwisata ini dengan ekonomi? Oh iya, iya. Jadi sebenarnya gini, kalau dibilang seberapa besarnya pengaruh pariwisata terhadap anjloknya ekonomi itu pasti sudah sangat berpengaruh ya. Karena kita bisa lihat aja Bali, seperti Bali aja ya. Bali itu hidup dari pariwisata gitu. Karena dalam pariwisata ini begini, orang datang jalan-jalan, kemudian belanja, dan mereka menghabiskan uang di sana gitu. Nah, dalam belanja itu kan ada keuntungan yang didapat gitu. Nah, dalam mereka jalan-jalan itu ada pemotongan pajak. Nah, pajak itu kan bisa digunakan gitu ya. Nah, jadi ketika COVID melanda, orang di rumah, orang akhirnya tidak ada yang keluar rumah, jadi pariwisata itu off, dan itu yang mempengaruhi akhirnya makanya ekonomi Indonesia itu hancur gitu. Nah, makanya kita bisa lihat sampai hari ini sebenarnya ya, Bali juga yang paling hancur ekonomi dibanding daerah-daerah lain ya, karena Bali harus merangkak dari nol gitu. Karena mereka menggantungkan hidup dari pariwisata. Nah, kira-kira gitu. Kenapa pariwisata itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi dan hancurnya ekonomi gara-gara COVID. Iya. Iya, apalagi nih sekarang ini kan kita sangat dibatasi yang namanya aktivitas keluar masuk gitu. Apalagi yang internasional ya, warga internasional itu sangat-sangat tidak boleh masuk ke Indonesia. Kecuali memang ada urusan-urusan tertentu gitu ya. Nah, ini aku ada lagi pertanyaan nih tentang juga kepariwisataan. Apakah seharusnya pemerintah yang harus mengelola pariwisata itu, atau kita serahkan aja sama swasta gitu, biar mereka itu lebih memiliki tanggung jawab untuk mengelola pariwisata itu, gimana? Nah, sebenarnya gini, kalau kita bicara pengelolaan pariwisata itu seharusnya dilakukan oleh siapa gitu ya? Apakah kita ke swasta, kita ke pemerintah, kita ke atau kita sendiri? Kalau yang lebih akurat dan lebih kompeten, lebih baik, lebih natural itu masyarakat itu sendiri. Okay. Karena apa? Karena mereka yang tahu potensi, mereka yang punya budaya, mereka yang paham gitu. Jadi sebenarnya pariwisata itu, pariwisata yang ideal, pariwisata yang baik adalah pelibatan masyarakat gitu. Nah, jadi buat desa-desa misalnya ya, desa-desa wisata yang tidak punya potensi misalnya, yang penting begini, yang penting aparatur desanya mau dulu. Soalnya kemarin kebetulan aku datang ke Garut ya, kebetulan ada acara di Garut. Acaranya itu namanya Jawa Barat Culture Festival and Tourism ya, diadakan oleh Ikatan Alumni Unpad, kemarin sudah diadakan. Nah, di situ ternyata ada pemaparan dari para pemateri yang cukup keren dan fenomenal ya. Nah, salah satu pemateri itu dari Kepala Desa Batu Layang. Batu Layang itu kalau teman-teman tahu itu di daerah Bogor, Puncak ya. Nah, kenapa diundang? Jadi dia itu menginspirasi. Dia itu 12 tahun membangun desa dengan dana masyarakat sendiri. Gak minta pemerintah, dia gak perlu harus
cari donasi sana sini, dia gerak sendiri. Dia dirikan Pok Darwis 12 tahun yang akhirnya sampai hari ini mereka tetap eksis tanpa minta dari pemerintah. The reason friends would walk away. Jadi kalau pariwisata yang baik itu pengelolanya ya harus masyarakat. Karena apa? Karena desa itu kan ada berbagai macam, ya berbagai jenis ya. Kalau kita menggolongkan pariwisata itu, desa itu ada berbagai macam. Ada desa rintisan, itu arti kalau desa rintisan ini berarti desanya itu nggak punya sama sekali, masih awal, masih terlalu awal. Kemudian ada desa mandiri ya. Desa mandiri ini nggak perlu dibantu sama sekali, nggak usah. Jadi dia memberdayakan desa itu sendiri apa yang ada. Nah yang ketiga ini adalah desa maju. Nah kalau desa maju ini dari pengelolaan anggarannya sudah oke, kemudian dari infrastrukturnya sudah oke, gitu ya. Nah jadi ini yang paling berpengaruh di dalam dunia kepariwisataan. Jadi mengapa sebenarnya masyarakat itu punya kekuatan gitu untuk mengelola pariwisata sendiri gitu. Di samping itu juga karena mereka lebih tahu bagaimana proses pengembangan dan juga siapa-siapa aja yang datang ke sana ya. 80% pengelolaan itu masih bergantung kepada dana pemerintah. Gitu ya, masih bergantung pada dana pemerintah. Padahal sebenarnya begini. Kalau satu desa itu tidak bergantung pada anggaran pemerintah, desa juga punya anggaran loh. Jadi setiap kepala desa itu, nah ini buat informasi juga nih ya. Kepala desa itu selalu diberikan dana anggaran itu 1 miliar per tahun untuk mengelola desa. Dan itu ada partner, ada bagiannya untuk pariwisata. Berarti selama ini 80% masih ditangani oleh pemerintah ya. Berarti di samping itu juga harus menanamkan nilai-nilai kejujuran dan juga keramah tamahan dalam menerima pengunjung ya. Supaya karena kalau tidak ada di sisi kita melihat, kalau misalnya tidak ada kejujuran dari pengurusnya, maka juga akan amburadul juga ya. Itu pasti. Iya. Okay. Itu pasti karena karena gini, persoalan kita di Indonesia ya, khususnya kayak kita nih bicara di Sumatera Utara dan gitu. Masalah kita itu cuma satu kok, SDM udah. SDM. Kalau kita bicara potensi alam, Sumatera Utara kurang apa? Salah satu objek wisata super prioritas loh. Ya bukan prioritas, kalau prioritas diutamakan, super berarti sangat diutamakan pembangunannya. Itu Danau Toba, alamnya luar biasa sekali teman-teman. Ya, hebat, budayanya gak usah ditanya, gitu, sangat luar biasa budaya kita. Multicultural ya. Wah, bahkan sampai dinobatkan sebagai geopark. Makanya di Parapat itu sudah ada dia pusat informasi geopark Kaldera Toba. Nah gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah kita tidak bisa jujur, gitu. Justru dalam hal ini kalau kita mau pariwisata kita maju, dimulai dari hal kecil, jujur. Contoh misalnya, ini pernah dapat cerita. Jadi seorang bule, orang Prancis, sudah datang jalan-jalan ke daerah Tomok, beli patung ukiran kayu. Penjualnya bilang, wah ini mister, beli aja, ini asli, hebat, keren, nanti bisa menghias rumah. Berapa harganya? Oke, diminta sekian. Nah ternyata dihitung-hitung sekitar 5 apa 6 juta gitu ya, 6 juta. Fantastik, wow, lumayan ya. Nah, dia bayar. Begitu dia nyampe Perancis, dia datang temannya, sudah ke rumah. Oh, dari mana? I'm from Indonesia. Dia bilang, aku beli ini. Kayaknya ini palsu ya. Dan dia teliti, ternyata itu patung palsu. Setelah itu dia tulis dalam bukunya, jangan datang ke Indonesia. Nah ini. Jadi itu hal kecil loh, kejujuran. Ya,
seperti ada 10 nilai-nilai sabta pesona. Nah itu sebenarnya kalau itu dijalankan, itu jadi pariwisata kita maju. Sekian dari kita, sampai jumpa. See you. We rise up from the